Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan kembali bertemu dalam Renungan 79, renungkan firman Tuhan menggunakan 365 yang mengubahkan. Izinkan Tuhan terus mengubah kita, semakin hari semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita masih akan merenungkan kitab Wahyu, pasal yang ke-7. Saya akan membacakan ayat 17. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Hari ini dari ayat ini kita menemukan dua kata yang ditulis atau dibacakan secara berbeda urutannya. Ada kata air mata dan ada kata mata air. Ya, ini menjadi sesuatu yang kita akan renungkan bersama. Air mata, mata air. Ya, dunia ini dalam firman Allah ya juga digambarkan sebagai tempat di mana banyak air mata. Ya, mungkin kita sering mendengar sebutan lembah air mata. Ya, kenapa? Karena di dunia ini karena dosa kita berhadapan dengan banyak pergumulan, ada sakit, ada kesusahan, ada kehilangan, ya ada pergumulan-pergumulan, ya kesedihan, ketakutan, kekhawatiran yang membuat kita kemudian mengeluarkan air mata. Nah, apa yang kita bisa belajar ketika air mata itu kemudian menjadi bagian dalam hidup kita? Karena ketika tadi kita baca ayat 17 mengatakan ada satu waktu air mata itu akan dihapuskan. Ya, ini adalah satu pengharapan yang luar biasa. Di tengah dunia yang banyak air mata, ya tidak ada orang yang mau susah, tidak ada orang yang mau sedih, tapi kadang-kadang itu bisa terjadi ya dalam hidup kita dan kita keluarkan air mata. Tapi ada satu janji pengharapan bahwa satu waktu air mata itu akan dihapuskan. Nah, mari kita lihat ada beberapa catatan firman Tuhan tentang air mata. Mungkin belum semuanya dibahas, tetapi kita akan lihat beberapa. Air mata yang kadang-kadang kita juga bisa lihat ya. Yang pertama air mata belas kasihan atau air mata kasihan ya. Ini adalah orang-orang yang menangis karena hukuman yang mengerikan bagi orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang keras hati. Mari kita lihat satu catatan firman Allah dalam Injil Lukas. Lukas 19 ya mencatat ada satu tangisan di Lukas 19 ayat 41 sampai 42. Saya akan bacakan lebih dahulu Lukas 19 ayat 41 dan 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yesus menangis ya karena Yerusalem itu tidak mau percaya orang-orang hari-hari itu mereka bersikeras dalam dosa mereka ya. Yesus sangat menyayangi saudara-saudarinya seperti yang mungkin kita lakukan hari-hari ini ya. Tapi kemudian kita lihat ya seiring waktu ya kita juga akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai juga ya. Nah, ada orang-orang yang dengar firman Tuhan tetapi mereka berkeras hati ya tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada waktunya kita bisa menangisi mereka, tetapi kemudian ya kita akan meninggalkan air mata belas kasihan itu karena ketika mereka tidak mau mengikuti lagi, ya ada waktunya kita kemudian akan meninggalkan air mata belas kasihan itu. Kedua, air mata simpati. Ya, ada simpati itu biasanya sahabat ya yang mudah mungkin melihat kita susah ya dan kemudian mau berbagi kesedihan. Kita biasanya bisa nangis sama-sama ya karena kita merasa orang itu memperhatikan kita atau bahkan kita mungkin bisa menangis bersama sahabat kita yang menceritakan kesulitannya. Yohanes 11 ayat 35 mencatat Yesus menangis ya. Yesus menangis bukan karena kehilangan Lazarus tetapi karena duka cita yang dirasakan oleh Marta dan Maria, keluarga dan teman-temannya.
Jadi rasa sakit karena kehilangan itu tentunya sesuatu yang sangat besar ya. Tetapi firman Allah berkata ketika di surga hal itu tidak akan ada lagi. Sama seperti tadi di pertama kita belajar, ketika kita ada di surga ya air mata akan orang-orang yang gak mau percaya sudah gak ada lagi ya. Kalau mereka gak mau percaya ya tidak ada lagi yang kecuali ada orang lain yang mendoakan ya. Tetapi kita tidak bisa lagi menangis untuk mereka ketika kita sudah ada di dalam surga. Sama halnya dalam air mata simpati, ketika kita sudah ada dalam surga ya kita tidak lagi menangis bersama mereka yang menderita. Jadi kalau kita memang mau menangis dalam hal memberi simpati ya lakukan itu ketika ada di dalam dunia, karena di surga tidak ada lagi orang yang menderita dalam tangisan ya. Kita melihat tadi air mata itu akan dihapuskan. 3, air mata duka. Daud menangisi putranya Absalom, itu tercatat dalam 2 Samuel 18 ayat 33, kita enggak mencatat ya. Dan karena anaknya tidak mau bertobat ya sehingga dia menangisinya. Ya ada waktunya ya orang tua itu menangisi anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin ada hal-hal yang hari-hari ini kita sedang doakan, gumulkan keluarga kita. Mungkin orang tua menangisi anak-anaknya. Lakukan doamu ya selama kita ada dalam dunia ini ya. Mungkin ada orang tua mendoakan anaknya yang terhilang, yang kecanduan, yang menikmati hal-hal duniawi. Tangisi mereka di dunia ini ya, doakan mereka. Atau sebaliknya ada anak-anak yang mendoakan orang tuanya yang mungkin terlibat dalam masalah dan kita menangisi itu. Lakukan itu dalam dunia ini. Doakan, menangislah hari ini selama kita akan masih ada dalam dunia ini. Kenapa? Karena di surga tidak ada lagi kita bisa memberikan tangisan duka bagi keluarga kita atau tangisan-tangisan di mana kita mendoakan mereka. 4, air mata jiwa-jiwa yang bertobat. Ya, ini adalah air mata yang ditangisi karena kesalahan-kesalahan yang dibuat di dalam dunia ini. Ya, mungkin ada konsekuensi yang harus dibayar karena ketidaktaatan, karena kita masih berdosa ya. Keadaan-keadaan ini itu memang tentunya menyedihkan ya. Tetapi air mata yang penuh dosa ya itu akan juga ketika orang itu bertobat ya itu akan membawanya untuk mengalami perubahan-perubahan dan membuatnya ketika di surga tidak ada lagi air mata. Lukas 7 ayat 36 sampai 38 saya tidak akan bacakan. Kita melihat ada seorang ya wanita yang meminyaki kaki Yesus ya. Dia seorang pendosa, dia seorang yang sudah tidak taat ya, tetapi waktu dia ada di bawah kaki Yesus, dia membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya. Wanita ini jadi korban ejekan ya karena dia tidak taat, karena dia hidupnya penuh dosa. Tetapi dengan air matanya dia datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Jadi Tuhan memberikan kepada dia kesempatan ya untuk menangis, ya memberikan semua yang dia miliki dan memohon pengampunan Tuhan. Jadi mari kita lihat ya ada air mata yang kita bisa tumpahkan di dalam dunia ini. Tetapi nanti akan ada saatnya kita tidak akan menangis lagi, tapi justru akan menjadi orang yang mengalami kebahagiaan. Kenapa? Ada janji air mata kita akan dihapuskan. Nah pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang berbahagia ketika air mata itu dihapuskan? Bagaimana kita bisa mengalami air mata kita dihapuskan? Wahyu 7 ayat 15 menuliskan demikian. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kita melihat tadi, ada janji air mata dalam berbagai bentuk akan dihapuskan. Siapa yang mengalaminya? Orang yang mencuci jubahnya dan membuat putih di dalam darah anak domba. Ini adalah sebuah gambaran, metafora, lambang. Darah itu lambang kesucian. Darah itu lambang sesuatu yang sangat berharga. Jubah yang dicuci itu gambaran keseluruhan hidup kita. Kayak kita pakai jubah ini, seluruh hidup kita ini disucikan. Jadi apa artinya? Apakah kita percaya kepada korban penebusan darah Yesus?
Karena oleh darah Yesuslah kita disucikan. Ibrani 9 ayat 22 berkata begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi apakah kita percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib? Kalau kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita taat kepada setiap kehendak dan firman-Nya. Firman Allah berkata ada janji air mata kita yang tertumpah dalam dunia ini karena berbagai macam alasan. Firman Allah berkata akan ada waktunya itu akan diubahkan, dihapuskan dan menjadi kebahagiaan dalam hidup kita. Firman Allah berkata kita akan mengalami sukacita yang besar dalam hidup kita. Karena itu hari ini mari kita terus ada tetap teguh dalam iman kita. Ketika kita berkata, aku percaya Kristus adalah jalan, kita harus ikut jalannya Tuhan. Hiduplah mengikut kehendak Tuhan. Hiduplah seturut firman Tuhan. Karena kalau tidak, kita tidak akan mencapai jalan akhir. Kalau kita berkata Kristus adalah kebenaran, hiduplah dalam kebenaran. Jangan bilang percaya sama Kristus tapi kita masih melakukan dosa. Jangan bilang percaya kepada Kristus tapi kita main-main dengan dosa. Karena ketika kita tidak berjalan dalam kebenaran, kita tidak akan mengalami sukacita di dalam Dia. Karena itu firman Allah berkata, kalau kita mau mengalami air mata dihapuskan, firman Allah berkata kita harus menjadi orang-orang yang jubahnya dicuci oleh darah anak domba. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam percaya sepenuh kepada firman Allah. Firman Allah berkata kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, tapi firman Allah juga ingin kita hidup iman kita dalam perbuatan kita terus maju. Baca firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dan firman Allah berkata, kepada banyak orang yang dibasuh di dalam darah anak domba, mereka ditebus. Perhatikan, ketika kita sudah ditebus, air mata kita dihapuskan, kita dibawa ke mata air hidup. Air mata dihapus, lalu kita dibawa ke mata air. Ini sangat indah sekali. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara, waktu Yohanes 4, kita baca di Injil Yohanes 4, Yesus itu bicara kepada wanita di Samaria. Lalu dia berkata begini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, Yesus itu mata air. Kehidupan kekal, dia menuntun kepada hidup yang kekal. Orang yang menaruh iman kepadanya, waktu kita percaya kepada Tuhan, firman Allah berkata kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Air mata kita dihapuskan dan kita akan berjalan bersama dengan Dia. Kita dibawa ke mata air kehidupan yang kekal, di mana kita akan mengalami sukacita yang abadi. Karena itu hari ini mari kita bersama-sama bersyukur. Kitab Wahyu kembali mengingatkan kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan kejahatan. Ayo hidup, cuci bajumu, jubahmu dengan darah Yesus. Artinya Tuhan, aku terus percaya kepadamu, hidup dalam penyembahan, hidup dalam kekudusan. Dan biarlah darah Yesus itu yang sedang mengalir dalam hidup kita terus menyucikan kita, terus membaharui kita dari hari ke hari. Sehingga hidup kita didapatinya kudus. Air mata kita satu kali kala akan dihapuskan. Kita akan ada dibawa kepada mata air yang kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hal ini dapat menjadi satu pengharapan. Mungkin ada air mata yang kita sedang tumpahkan hari-hari ini. Kalaupun itu air mata pertobatan, lalu hiduplah dalam pertobatan. Jangan terus-menerus dalam air mata penyesalan. Tetapi kalau ada air mata yang kita doakan orang-orang kita, keluarga kita, anak kita, lakukan itu. Tapi setelah itu hidup terus dalam kekudusan, miliki pengharapan. Satu waktu air mata itu akan dihapuskan dan kita akan menerima dibawa kepada mata air kehidupan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita sudah renungkan dapat membawa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dapat menghubungi 0813 2742 0088 apabila Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa atau ingin menceritakan kesaksian.
Kami percaya itu akan dapat menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ada janji pengharapan. Dalam dunia ini banyak air mata yang kami tumpahkan. Tapi kami bersyukur ada janji pengharapan. Satu waktu air mata itu akan dihapuskan. Bahkan kami dibawa kepada mata air kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biar kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Terus ada di dalam kekudusan Tuhan. Supaya kami dapat mengalami apa yang Engkau janjikan. Apa yang dituliskan oleh firman-Mu kepada setiap kami. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Supaya kami hidup di dalam kekudusan. Kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami sungguh-sungguh menghargai pengorbanan-Mu. Dan kami hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu. Bagi mereka yang dalam pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan. Supaya kami tetap punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.